أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Marilah kita memperbanyak membasahi lisan kita dengan pujian kepada Allah yang memberikan kita hidayah. Kalaulah bukan karena hidayah dari Allah, niscaya kita tidak akan merasakan manisnya keimanan. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang setia kepada sunnah beliau hingga akhir zaman. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyudahi kehidupan ini dan kemenangan itu diberikan kepada orang-orang yang sabar dan yakin. Ketahuilah jamaah bahwa ketika kita mempelajari agama ini, mengikuti wahyu baik dari Al-Quran maupun Sunnah, kemudian kita berusaha untuk memahami keduanya dengan pemahaman yang benar, itu pertanda Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Sebagaimana hadis yang sudah kita hafal bersama dari sahabat Muawiyah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, niscaya Allah akan pahamkan tentang agama ini. Oleh karenanya kita lihat bagaimana generasi ke generasi mereka selalu melihat yang menyampaikan ilmu itu siapa? Ahlus sunnah atau ahlul bidah atau ahlul ahwa? Di antaranya perkataan yang sangat terkenal
dari seorang tabi'in Muhammad ibn Sirin rahimahullah, bahwa beliau berkata, ketika terjadinya fitnah, kita lihat fitnah di zaman Umar bin Khattab, begitu muncul benih-benih perpecahan umat ini, fitnah Qadariyah, kemudian Sabiq bin Assal bertanya tentang mutasyabihat dalam Al-Quran. Jadi itu ada sejarahnya. Jadi bukan belakangan kenapa terjadi perpecahan umat seperti ini. Ya kok semakin banyak terkotak-kotak umat ini. Ya, seperti yang sudah kita bahas di lembaran-lembaran awal di buku Kutaib karya Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ini, sampai ada orang yang bingung mana Islam yang sesungguhnya ini. Ya, akhirnya yang tadinya non muslim mau masuk Islam kembali kepada agama asalnya. Kakek saking bingungnya. Ya, tapi ketika kita berusaha memahami ilmu itu apa? Ya, sebelum saya lanjutkan perkataan Muhammad ibn Sirin rahimahullah, saya teringat perkataan Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, dan antum catat dalam Syiar A'lamin Nubala, di mana beliau berkata bahwasanya aslul ilm at-tathabbut. Aslul ilm at-tathabbut wa thamratuhu as-salamatu. Bahwa pangkal daripada ilmu itu mencari sesuatu yang apa? Tathabbut itu apa? Mencari yang benar. Mana nih yang benar ini? Ketika banyak perkataan-perkataan qila wa qal, ya, tentang sebuah permasalahan dalam agama ini, kita cari, ya, kita mencari kebenaran, itulah ilmu. Fathamratuhu salamatu, maka buah daripada ilmu itu adalah keselamatan. Nggak ada yang mau celaka di masjid ini, semuanya pengen selamat. Selanjutnya kata beliau, wa aslul amalit taufiq wa thamratuhun najah. Dan pangkal daripada amalan adalah orang diberikan taufik. Diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan buahnya adalah an-najah, kesuksesan. Nah, kembali kepada perkataan Muhammad ibn Sirin tadi, bahwa indama waqa'atil fitnah, ketika terjadi fitnah yang begitu banyak di zamannya sahabat siapa? Khalifah Utsman ibn Affan, yang menyebabkan terbunuhnya beliau karena orang-orang Khawarij, ya, sampai masuk ke rumah beliau dalam keadaan beliau itu membaca Al-Quran, membunuh beliau. Berkecamuknya fitnah Khawarij. Di zaman sahabat Ali bin Abi Thalib, fitnah siapa? Orang-orang Syiah Rafidhah, dan mereka bertingkat-tingkat. Ada yang menjadikan beliau sebagai Tuhan, yang kemudian diperintahkan untuk membakar mereka itu. Jadi ada sejarah masa di mana, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya merupakan masa keemasan Islam. Masa yang paling gemilang dalam sejarah peradaban Islam ini. Orang berbicara tentang peradaban tapi nggak tahu, nggak mengerti sejarah. Sejarah perpecahan umat, ya, nggak paham. 73 itu bukan batasan, nanti akan kita bacakan. Tapi kita ini diulang, kenapa? Karena kita baru fotokopi. Ya. Nah, maka kita diperintahkan, kita lihat ilmu itu. Inna hadzal din, perkataan Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal dina ilmun
fanzuru amman ta'khuduna dinakum, bahwasanya ya agama ini, ya ilmu ini adalah merupakan landasannya adalah inna hadza al-ilm dinun, nggak bisa dipisahkan dari agama kita ini, ilmu itu. Makanya yang pertama kali wahyu turun kita disuruh baca ini. Jamaah Al-Muhajirin baru malam ini membaca. Dikasih harokat, paham gak paham. Bagi santri bisa buka kamus, dicari. Ya memang belajar sudah seperti itu. Makanya sabar dalam belajar itu jamaah. Ya, sabar itu, ilmu itu ya bagaikan sabar. Sabar itu kan awalnya pahit. Ya. Kemudian akhirnya manis. Demikian pula ilmu. Kalau kita nggak mau capek di usia senja kita, mau beribadah, ya pelajari dari masa-masa muda kita, khususnya bagi santri ini. Masa-masa energik mereka menghafal dengan hafalan sebanyak-banyaknya, silakan dihafalkan. Perkataan-perkataan para ulama yang menjelaskan tentang bagaimana para sahabat ketika mereka istinbat sebuah ayat, ketika membacakan ayat dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya Al-Hasan Al-Basri juga seorang tabi'in yang sangat senior, yang perkataan-perkataan beliau mirip dengan sabda-sabda Nabi, mengatakan bahwasanya qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yauman salat ad-duha, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an memperpanjang salat duhanya suatu hari. Lalu kemudian qila lahu, dikatakan kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, sana'ta syai'an ma lam tasna'hu min qabl, wahai Umar, engkau melakukan sesuatu ya apa yang belum engkau pernah lakukan sebelumnya. Apa jawaban Umar bin Khattab radhiyallahu an? Innahu alayya wirdun fa ahbabtu an utimmahu, fatala qawlahu ta'ala wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura, dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-62, bahwa kata Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya mengapa sahabat Umar memperpanjang salat duhanya, kata beliau, saya punya wirid yang biasa saya lakukan itu luput tadi malam, belum saya lakukan, maka di siang waktu duha ini ya menjelang siang saya perpanjang salat saya untuk menyempurnakan kebiasaan wirid saya itu yang luput. Lalu kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-62, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan ya malam dan siang silih berganti. Untuk apa jamaah? Agar adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran, peringatan, dan juga menjadi hamba yang pandai bersyukur. Barangkali ayat ini di Ramadan, kalau yang sudah hafal 10 kali, lewat 10 kali ayat itu. Tapi dia pernah nggak berpikir, ingat itu, ternyata kalau kita luput ibadah di malam hari, fungsi siang dan malam itu bukan hanya kita mengejar ma'isyah saja, tapi bagaimana kita ketika kita luput beribadah atau ada wirid-wirid kita yang luput di malam hari, kita sempurnakan di siang hari. Di siang hari ternyata tadi ini dari pagi sampai maghrib ini ada wirid-wirid saya yang lupa, masih ada waktu di malam hari dikejar. Itu kalau orang memahami dengan ilmu ayat itu ya. Jemaah rahimakumullah, kita butuh untuk selalu menghadirkan hati kita yang bersih ini untuk akrab dengan ya dalil, mengagungkan dalil. Jadikan dalil ini sebagai tuntunan kita, pedoman kita. Qala Allah wa qala Rasul, al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana
wa ma siwa dzaka wasawisu syaitan. Ilmu itu apa yang ada padanya, ya, perkataan telah menyampaikan kepada kami, haddatsana. Jadi ada mata rantai hadis. Bayangkan, dilihat ilmu itu dari mana kamu ambil. Ya, falyanzur ahadukum, hendaknya setiap orang melihat dari siapa ilmu itu dia ambil. Juga perkataan Ibnu Sirin, al-mar'u ala dini khalili, seseorang itu di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, setiap orang lihat siapa kawannya. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, Amirul Mukminin fil hadis, juga mengatakan, juga seorang tabi'in, beliau mengatakan, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan mata rantai hadis ini, orang akan berbicara seenaknya tentang agama ini. Jadi terjadi fitnah. Fayunzar, dilihat, idza kana hadithuhum min ahli sunnah, idza kana hadithu min ahli sunnah fayukhadh hadithuhum, fayunzar hal min ahli sunnah atau ahli bidah. Apakah hadis itu periwayatannya dari ahli sunnah maka diambil, atau sebaliknya dari ahli bid'ah, fayutrak hadithuhum, ditinggalkan hadisnya. Ya. Jadi ada mata rantai. Setiap kita memahami suatu permasalahan dalil, semua sudah komplit dalam Al-Quran ini, dalam hadis. Bahkan hadis lebih dibutuhkan oleh Al-Quran untuk mentafsil, memperinci perkara agama ini. Saya ulang lagi, bahwasanya Al-Quran lebih membutuhkan hadis untuk memperinci permasalahan agama ini. Ketika ada yang luput dari pemahaman, bukan tidak ada tuntunannya, Pak. Ya. Jangan sampai kita kufur nikmat. Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kita nikmat yang begitu banyak, kita ganti nikmat itu dengan kekufuran. Ya. Memang kalau kita kafir, Allah rugi apa? Ya, nggak ada. Sampai dalam surat Ibrahim Allah katakan kepada Nabi siapa? Musa, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an innallaha ghaniyun hamid. Sekiranya engkau kafir dan seluruh penduduk bumi, Allah maha kaya, maha terpuji. Allah enggak butuh kepada hambanya. Wala yarda li ibadihil kufur, dan Allah tidak ridho hambanya kufur. Ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang beriman, berimanlah kalian. Musuh-musuh Islam tidak pernah berhenti untuk mengeluarkan kita dari agama kita ini. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Enggak pernah mereka ridha sampai kita mengikuti cara beragama mereka. Ya, maka kalau kita tidak memahami agama ini, kita akan terbawa dengan banyaknya ya syubhat dan syahwat. Nanti kita akan sebutkan, ini sudah lama sebenarnya ditulis, tahun 2013 saya susun, ada beberapa penjelasan tentang sejarah awal munculnya benih-benih perpecahan umat ini. Kemudian 73 itu bagaimana pembagiannya, siapa firqah-firqah ya yang dimaksudkan ya. Abdullah bin Mubarak berkata asal bid'ah itu dari 4 firqah. Rafidhah Syiah terpecah jadi 22 sekte. Ya, lebih banyak lagi sekarang. Hururiyah, Khawarij terpecah menjadi 21, Qadariyah terpecah menjadi 16, Murji'ah terpecah menjadi 13 firqah. Jadi totalnya 72 firqah. Ya. Yusuf bin Asbat juga sama membagi. Rafidhah Syiah terpecah menjadi 18, Khawarij terpecah menjadi 18, Qadariyah, Murji'ah juga 18, totalnya 72 firqah. Ini bukan batasan, dan mereka adalah umat Nabi SAW, bukan orang kafir. Ya, walaupun di sana ada tingkatan-tingkatan. Ya, mereka setiap
firqah itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang sampai di kalangan mereka memang keluar dari ya Islam. Seperti Syiah, ada yang mengatakan di antara para ulama bahwa mereka adalah dinun, ya, agama tersendiri, Syiah Rafidhah. Tapi ayat ini atau hadis ini sebagai ancaman bahwa mereka semua 72 golongan itu diancam masuk neraka. Satu yang selamat. Ya, mengapa kemudian ya mereka itu menyimpang dari agama ini? Maka ada sebab-sebab penyimpangan mereka. Ya, ada sebab-sebab penyimpangan mereka. Maka ketika kita mengetahui ya dalam Islam sebelum terjadinya perpecahan umat ini, ya, mereka tahu bahwasanya mereka adalah ummatan wahidah, umat yang satu. Ya, qadarallah qaunan wa syar'an, takdir Allah kauni dan secara ya qadratnya terjadi perpecahan umat ini. Bukan berarti di sana tidak ada pilar-pilar persatuan umat. Ya, mereka diperintahkan untuk bersatu. Sebagaimana yang sudah kita bacakan pada kesempatan yang lalu, silakan dibuka di halaman di halaman 9. Ya. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah, ya, kalian berpegang teguh dengan tali Allah, dengan Al-Quran, ya, dan jangan kalian berpecah belah. Wala takunu kalladzina tafarraqu, jangan kalian seperti orang-orang yang berpecah belah, wakhtalafu, berselisih pendapat, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang ya bayyinat, ilmu, keterangan-keterangan kepada mereka. Kemudian kita lihat pilar-pilar persatuan umat ini, ya, apa diantaranya? Di bawahnya dilihat, perhatikan, ada wa qad syara'a lahum subhanahu fi ijtima' fi ada'il ibadat. Salat ini pilar persatuan, Pak. Kalau sudah imamnya mengatakan istawu sawu sufufakum, jangan kita malah renggang softnya, karena itu akan berpengaruh kepada hati-hati kita, berselisih pemahaman, ya. Nah, itu salat disebutkan, puasa juga lambang persatuan, haji, nuntut ilmu. Nah, ini yang usianya masih belia, kita lihat adik-adik kita yang mondok belajar bersama kita yang sudah sepuh, nikmat ilmu itu, Pak. Tadi imam sudah komando kepada kita, stawu sawu sufufakum, rapatkan sofnya. Itu adanya di mana? Di masjid-masjid Ahlus Sunnah, Pak. Ya, yang mengagungkan ilmu, silahkan monggo jenengan lihat sendiri. Orang yang masjidnya tidak memperhatikan ilmu, tidak ada pengajian-pengajian di situ. Adanya wirid-wirid buatan sendiri dengan suara-suara yang ya mengganggu masyarakat sekitar dengan suara speaker yang dikeluarkan. Ya. Bagaimana kita bisa menyempurnakan ketika kita masbuk sholat itu? Terganggu kita, nggak bisa. Tapi kalau kita di masjid Ahlus Sunnah, Masya Allah, rapat. Imam yang di belakang, ya makmum yang di belakang imam, afwan, mempraktekkan sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan. Dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, bahwa kata beliau, ya, haddatsani, ya, Al-Bara', berarti siapa yang meriwayatkannya? Yang melihat langsung adalah sahabat Al-Bara'. Wa huwa ghairu kadzubin, dan dia bukanlah orang yang pendusta. Annahum kanu, bahwa para sahabat ketika salat yusalluna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
salat di belakang Nabi SAW, fa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' lam ara ahadan yahni dhahrahu. Kalau sudah Rasul mengangkat ya pundaknya bangkit dari ruku, belum ada di antara sahabat itu yang kemudian menundukkan punggungnya itu untuk segera sujud, hatta sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam jabhatahu, sampai Rasul meletakkan keningnya ini, dahinya, jidatnya sampai tempel di lantai. Baru yang di belakang imam ini thumma yaqirru man wara'ahu sujada. Kemudian orang yang di belakang imam melihat imamnya sudah sujud, sudah mantap dalam sujud dengan 7 anggota sujud, baru dia sujud. Kenapa? Karena ada sunnahnya, dilihat. Apalagi kalau imamnya sudah sepuh. Kalau orang nggak memiliki fikih salat, justru dibalap terus imamnya. Bangkit dari sujud juga wah, imam ini kelamaan. Tahu-tahu makmumnya udah berdiri aja mendahului imam. Ya kalau sudah sepuh kan sujudnya itu kan sangat pelan itu. Jadi jangan bergerak sampai kita lihat imam itu betul-betul memantapkan, dan anggota sujud tuh hidung tempel di lantai sudah semua. Baru yang di belakang imam sujud. Itu adanya di Masjid Ahlus Sunnah, Pak. Mengagungkan sunnah. Lambang persatuan. Baru kemudian serempak bersatu, kan indah itu. Kalau ini wah, rebutan dia satu sama lainnya. Demikian pula Ahlus Sunnah taat kepada pemerintah ketika sudah ada syiar masuk pengumuman ru'yah hilal telah ditetapkan 1 Ramadan, mereka serempak berpuasa. Persatuan. Kalau ahlu bid'ah 2 hari sebelumnya udah puasa. Entah puasa apa itu. Ada lagi yang telat, ada lagi yang lebarannya lebih duluan. Jadi kita pelajari apa sebab-sebab perpecahan itu, kemudian bagaimana pilar persatuan itu kita ajak umat ini agar mereka itu bersatu padu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa penyebab penyimpangan kaum muslimin sepeninggalan generasi terbaik, sahabat mereka telah tiada namun pemahaman mereka masih ada. Secara umum hal-hal yang dapat menjadikan seseorang menyimpang, berpecah belah, jauh dari jalannya para sahabat. Pertama, kurangnya ilmu dan lemahnya pemahaman terhadap dinul Islam. Yaitu. Yang kedua, menuruti 2 fitnah dahsyat, syubhat dan syahwat. Nah ini. Kemudian mengikuti adat kebiasaan Yahudi dan Nasrani dan tren orang-orang kufar, ghulu ekstrim berlebihan dalam beragama, takalluf membebani diri dalam ibadah, menambah-nambah dan mengurangi syariat ini, isti'jal, terburu-buru ingin melihat hasil, keluar dari pemerintah yang sah memberontak, ini kebiasaannya Khawarij, tindak kezaliman dan kejahiliaan, dan masih banyak lagi. Oleh karenanya penting kita bahas kitab ini, agar kita tahu siapa Ahlus Sunnah dan siapa Ahlul Ahwa, pengikut dan pengekor hawa nafsu, Ahlul Bidah, orang-orang yang mengajak orang lain kepada kebid'ahannya. Nah, penamaan itu sudah ada di halaman 13. Silakan dilihat di halaman 13 itu penamaan. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu tentang hadis perpecahan umat. Sudah ada di sini. Ketika kemudian kaum muslimin
ya mereka itu bercampur baur di agama-agama yang baru bermunculan, ya. Kemudian wa urribat ulum ahlul milal al-kafirah, ilmu-ilmu yang bersumber dari orang-orang kafir itu diarabkan, ya. Wattakhadha mulukul islami ba'dal bitanat min ahlil kufri wad dalal. Kemudian raja-raja Islam menjadikan teman-teman mereka itu dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang sesat. Di halaman 11. Fasara minhumul wuzara'u wal mustasyarun, maka jadilah, ya, penasehat-penasehat mereka, menteri-menteri mereka dari kalangan orang-orang kufar. Fashtaddal khilafu wa ta'addadatil firaq wan nihal, tambah parah perpecahan, firqah-firqah, ajaran-ajaran, wan nihal, wa najamatil madzahibul batilah, hingga kemudian, ya, menjadi kokoh kuat, ya, madhab-madhab yang batil. Wala yazalu dzalika mustamirran ila waqtina hadza wa ila ma syaa Allah, sampai waktu kita saat sekarang. Pengaruh dari keburukan-keburukan menjadikan orang-orang kufar itu sebagai teman kita. Walakin bihamdillah baqiyatil firqatun najiyah, di bagian terakhir, paragraf terakhir. Tapi, ya, alhamdulillah eksis baqiyat al firqatun najiyatu, satu golongan yang selamat. Kenapa dikatakan firqatun najiyah? Selamat dari api neraka. Ahlus sunnah wal jamaah, yaitu orang yang selalu menetapi sunnah, dan dia berjamaah, mereka berjamaah. Berjamaah dalam artian kembali kepada agama sedia kala, jamaahnya para sahabat. Sekalipun berada, ya, mereka itu di zaman sekarang ini ketika menetapi kebenaran, dia tetap di atas jamaah. Hitungannya demikian. Walaupun dia seorang diri, di kampung misalkan dikucilkan, dia di atas sunnah, dia berjamaah karena di atas kebenaran. Mutamassikatan bil islamis sahih, berpegang teguh dengan Islam yang benar. Tasiru alaihi wa tad'u ilaihi, berjalan di atasnya, dia ajak orang untuk, ya, berada di atasnya. Wala tazalu walan tazalu bihamdillahi misdaqan, dan itu akan senantiasa ada, sebagaimana yang dikabarkan, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima akhbarahu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam min baqai hadhil firqah wa istimrariha wa samudiha, ya, bagaimana satu firqah itu, golongan yang selamat itu tetap eksis, sumudiha, wa dzalika fadlun minallahi subhanahu min ajli baqai hadzal din wa iqamatil hujjati alal mu'anidin. Iya, karena Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan, ya, keutamaan, ya, anugerah yang besar, bahwa akan senantiasa ada golongan yang selamat, yang mereka, ya, mengajarkan agama ini, ya, sebagai bentuk iqamatul hujjah kepada, ya, orang-orang yang membangkang. Iya, karena syariat ini sudah jelas. Nabi tidaklah wafat melainkan meninggalkan umatnya di atas syariat yang putih cemerlang. Tidaklah orang itu kemudian menyimpang dari ajaran tersebut melainkan akan binasa. Ya, kenapa dia menyimpang? Ini pembangkangan. Inna hadhihi ta'ifatal mubarakata tumathilu ma kana alaihi sahabatu radhiyallahu anhum ma'ar rasul fil qawli wal amal wal i'tiqad. Ya, bahwa ta'ifah, kelompok yang berkah ini, mereka lah yang tumathil, mereka yang, ya, apa, menjadi orang yang paling menyerupai para sahabat dan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu dalam ucapan, perbuatan, i'tiqad, keyakinan. Itulah yang disabdakan Nabi SAW, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi.
Mereka-mereka yang selamat ini adalah ya mereka yang beragama apa yang aku berada di atasnya pada hari ini dan juga para sahabatku. Nah ini. Innahum baqiyatun salihatun minal ladzina qala Allahu fihim. Sesungguhnya mereka firqah najiyah yang selamat ini, segolongan dari umat Nabi yang selamat ini, persis dengan apa yang Allah firmankan, falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasad fil ard. Ya. Ini yang disabda ini yang difirmankan Allah dalam surat Hud ayat 116. Ya. Maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan, yaitu apa? Perbuatan mereka orang yang memiliki keutamaan ini yang melarang berbuat kerusakan di muka bumi, ya, illa qalila, kecuali sedikit, ya, dari kalian, mimman anjayna minhum, yang kami selamatkan, ya, dari orang-orang yang apa? Zalim. Dan orang-orang yang zalim wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan, dan mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa. Jadi sedikit, ya, jumlah mereka ini. Maka jangan jumlah mereka ini dikurangi lagi dengan perpecahan sesama ahlus sunnah. Dan ternyata itu yang diinginkan setan itu, tahrish bainahum, ya, menjadikan mereka itu saling apa? Cakar mencakar, berpecah, sikut mensikut. Padahal perintahnya Nabi, kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sebelum hadis itu bagaimana? Diperintahkan apa? Jangan, ya, ada larangan, jangan kalian apa? Saling membalakangi, jangan kalian saling hasad, ya. Wala tadabaru wala tahasadu. Ya. Ini sebabnya. Jadi jadilah hamba-hamba yang bersaudara, ya, hamba Allah yang bersaudara, karena ahlu sunnah itu mereka sangat sedikit jumlahnya. Jangan kurangi lagi. Kalau perlu kita terus tambah saudara kita ahlus sunnah, orang-orang yang setia menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di halaman 13 berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala wa matta'ahu bis-sihhati wal afiyah, asma'u al-firqati an-najiyati wa ma'naha. Asma'u al-firqati an-najiyati wa ma'naha. Nama-nama al-firqah itu golongan an-najiyah yang selamat, dan makna-makna dari penamaan tersebut. Sudah kita singgung tadi bahwa dahulu para sahabat mereka tidak butuh nama tersebut. Kenapa? Karena mereka menjalankan Islam yang murni. Iya. Hanya Islam itu sendiri, itulah ajaran yang murni. Ya. Namun ketika terjadinya fitnah perpecahan umat ini, maka perlu untuk diketahui siapa ahlus sunnah itu, yang berpegang teguh terhadap ajaran sedia kala. Ya. Jadi agar mereka beragama di atas keaslian syariat ini. Lamma kanat hadhil firqatu hiya al-firqatu as-salimatu min ad-dhalali, tatatallab al-amru ma'rifata asma'iha wa alamatiha liyuqtada biha. Ya.
Kalau sudah ahlu sunnah dikatakan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, berarti kan kita harus mengenal nama-nama mereka ini siapa, alamatnya, tanda-tandanya. Untuk apa? Liyuqtada. Liyuqtada itu untuk diikuti, agar orang mengerti, oh ini yang pantas diikuti. Falaha asma'un azimatun tamayyazat biha min baini sairil firaq. Mereka punya nama, ya, untuk ya apa, supaya membedakan. Tamayyazat itu berbeda, ya, tamayyazat, agar bisa ya kita bedakan dari sekian banyaknya firqah yang ada. Wa min ahammi hadhil asma wal alamat, di antara ya nama yang paling penting dari nama-nama mereka, tanda-tanda mereka adalah satu, al-firqatun najiyah. Nah, itu. Wa ta'ifatul mansurah. Di antara namanya adalah at-ta'ifatul mansurah. Di antara namanya adalah ahlus sunnati wal jamaah wa ma'aniha kama yali. Adapun arti dari penamaan tersebut, ya, ini diambil dari Al-Qur'an, diambil dari hadis. Ya. Jadi ketika ada penyebutan nama itu ya dibutuhkan, maka para ulama mengambil nama-nama tersebut dari penelitian mereka terhadap dalil. Yang pertama, annahal firqatun najiyatu ay an-najiyatu minan nar. Kenapa dikatakan golongan yang selamat? Yaitu selamat dari neraka. Haitsu istathnaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara al-firaqa wa qala kulluha finnar illa wahidah. Karena yang menyebutkan bahwa ya 73 golongan dari umat beliau itu, ya 72 yang diancam masuk ke dalam neraka, maka yang selamat adalah satu, yakni laisat finnar. Yang satu ini bukan dalam api neraka, tapi dia yang selamat. Yang kedua, di garis bawah yang kedua, annaha tatamassaku bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ma kana alaihi sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Bahwa kelompok yang selamat ini tatamassak itu berpegang teguh. Tatamassak seperti ini jemaah, ana amsik atamassak, ya, berpegang dengan Alkitab, Kitabullah, Al-Quran, Sunnatu Rasulillah, ya. Dan apa yang generasi as-sabiqunal awwalun, generasi awal-awal Islam dari kalangan muhajirin wal ansar. Masya Allah. Siapa yang menamakan masjid ini dengan muhajirin? Ya, sebuah nasihat supaya jamaahnya ingat bagaimana generasi awal Islam itu kokoh di atas akidah yang benar, akidah yang lurus. Jadi nama itu doa, ya. Maka kita berikan nama anak kita tuh yang baik-baik, ya. Haitsu qala fiha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum, mereka, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Firqah, golongan yang selamat itu adalah mereka yang mengamalkan apa yang kuamalkan pada hari ini dan para sahabatku. Ya, yang aku berada di atasnya, keyakinan, ucapan, ya, perbuatan yang hari ini kita merasa asing, di rumah kita merasa asing. Demikian badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam ini datang mulai asing, ya, akan kembali asing, ya. Dan apa? Beruntunglah orang yang asing. Hari ini saya dapat undangan, Pak, sama istri yang diajak karena pengajian ibu-ibu.
ke rumah ya, ada selawatan. Selawatan apa? Dengan rebana, nggak bisa tidur siang, mengganggu. Subhanallah. Kalau kita bermasyarakat, kita harus sabar. Kita doakan, mudah-mudahan dapat hidayah. Kenapa mereka lakukan itu? Ingin mendapatkan kebaikan. Tapi apakah selawat yang mereka baca itu dengan dendangan-dendangan seperti itu ada dalam kitab Jala'ul Afham, 700-an halaman yang dikarang tentang salawat, tentang lafaz salawat oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Coba ditengok di kitab itu, ada nggak salawat yang mereka baca yang tersebar di masyarakat ini? Ya, salawat-salawat yang pernah keluar dari lisan Nabi SAW. Ya, kita harus sabar. Kita luruskan ketika ada ya, penyimpangan sebisa kita. Demikian agama kita. Ad-dinun nasiha. Agama ini nasihat, Pak. Ya. Budayakan nasihat di lingkungan kita ini. Ayo kita dialog. Habis ini ada masalah dengan apa yang dibahas, silakan. Silakan tanya kepada Ustadz. Ya, alhamdulillah makmur dengan kajian-kajian di masjid kita ini. Ya, tadi saya lupa ini apa maksudnya. Ya, walaupun tanya satu kosakata, silakan. Itulah orang belajar. Tadi kita sudah singgung, belajar itu ya manis. Ya akhirnya walaupun di awalnya pahit, seperti sabar. Kesabaran itu di awal-awal terasa pahit, tapi setelahnya di akhir kita merasakan ya manis. Yang ketiga, anna ahlahum ahlus sunnati wal jamaah fahum yatamayyazuna bimumayyizatain azimatain. Bahwasanya ya ahlus sunnah itu mereka ya firqah najiyah itu firqah ya kelompok yang selamat itu mereka ahlus sunnah ya bisa dibedakan ya mereka punya kelebihan keistimewaan. Mizah itu keistimewaan. Al mizatul ula, apa keistimewaan yang pertama? Tamassukuhum bi sunnati Rasulullah SAW hatta saru ahlaha. Ya, bi khilafi sairul firaqi fahiya tatamassak bi araiha. Ya. Jadi firqah golongan ahlus sunnah itu ya keistimewaan yang pertama bagi mereka itu berpegang teguh terhadap sunnah Rasul sehingga mereka jadi ahlus sunnah. Ya, berbeda dengan firqah-firqah yang lain di mana mereka berpegang teguh dengan pendapat-pendapat. Ya, wa ahwaiha mengikuti hawa nafsu mereka, wa aqwali qadatiha mengikuti apa kata pemimpin golongan atau sempalan ya kelompok-kelompok mereka itu. Fahiyala tunsab ila sunnah wa innama tunsab ila bid'aiha. Enggak bisa dinisbatkan, disandarkan kepada sunnah, tapi kepada apa? Kepada kebid'ahan yang mereka lakukan. Wa dhalaliha, kesesatan mereka. Nah, sekarang diberikan contoh. Tadi saya sudah berikan keterangan di awal-awal benih-benih perpecahan di zaman Umar bin Khattab muncul firqah Qadariyah. Syekh sebutkan di sini yaitu seperti ya firqah Al-Qadariyah wal Murji'ah. Ya, firqah Murji'ah au ila a'immatihim kal Jahmiyah, dan juga ya kepada imam-imam mereka di mana mereka mengembalikan ajaran keyakinan mereka kepada apa kata imam mereka, seperti siapa? Kal Jahmiyah. Ajaran ya yang pemimpinnya adalah Jaham bin Safwan. Ya, au ila af'alihimil qabihah, atau ya kita lihat cara pola pikir agama mereka itu kembali kepada perbuatan-perbuatan yang sungguh menjijikkan. Qabihah, qabihah itu buruk, jijik ya, qabihah. Seperti apa? Perbuatan-perbuatan orang-orang Ar-Rafidhah, Syiah Rafidhah. Demikian pula perbuatannya orang-orang Khawarij. Ya. Ini tanggung ini, Pak. Halaman 15 juga sedikit itu. Sedikit lagi. Kita akhiri biar selesai, biar kita masuk kepada prinsip yang pertama di pertemuan berikutnya. Wal mizatu tsaniyah, yaitu keistimewaan yang kedua, bahwasanya firqah najiyah itu annahum ahlul jamaah lijtima'ihim alal haq
Nah, karena mereka berkumpul di atas kebenaran. Ya. Coba, siapa yang pernah khotib Jumat di masjid kita ini kemudian dia mengajak kepada firqah-firqah itu? Atau dia menjelaskan kepada jamaah di antara prinsip ahlus sunnah adalah ya mentaati pemerintah yang sah. Ya. Jadi mengajak kepada apa? Akidah ahlus sunnah dia sebut di atas mimbar. Tidak ada diajak kepada ayo mari mengikuti firqah saya. Ya. Nggak ada. Nggak ada yang berani. Kalau nggak jadi ditahan oleh DKM, sahabat jamaah yang lain diadili dia. Apa pemahaman Anda berani untuk mengajak jamaah untuk kembali kepada ya kesesatan? Tapi begitu dia sebutkan, ayo di antara prinsip ahlus sunnah, ya kita berpegang teguh kepada pemahaman ahlus sunnah di atas mimbar, terang-terangan. Tidak ada orang mengajak kepada firqahnya itu selain daripada ahlus sunnah. Ini menunjukkan kemuliaan al-haq, kebenaran yang dipertahankan oleh umat ini. Ya, yaitu berjamaah, seluruh jamaah sepakat. Ya, wa adamu tafarruqihim, dan mereka tidak berpecah belah. Bi khilafil firaqil ukhra la yajtami'una ala haqqin, berbeda dengan firqah-firqah yang lain, mereka tidak berkumpul di atas kebenaran. Atau kalau mereka berkumpul karena kepentingan duniawi, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Dalam surat Al-Hasyr Allah mengatakan orang-orang Yahudi itu kalian lihat persatuan mereka, hakikatnya hati mereka itu bercerai-berai. Ya. Wa inna ma yattabi'una ahwa'ahum fala haqqa yajma'uhum, karena disebabkan mereka mengikuti hawa nafsu mereka, dan mereka tidak mengikuti apa? Tidak ada al-haq yang menyatukan mereka, tidak ada kebenaran yang itu sebagai pegangan yang mereka berpegang dengan teguh di atasnya dalam beragama. Tidak ada. Kemudian yang terakhir jamaah, di antara nama mereka adalah at-Taifatul Mansurah ila qiyamis sa'ah, yaitu apa? Segolongan kelompok yang selalu mendapatkan pertolongan sampai ditegakkannya hari kiamat. Li'annaha nasarat dinallah, karena kelompok ini menolong agama Allah. Nasarat dinallah, fa nasarahallahu, maka niscaya Allah menolong mereka. In tansurullaha yansurhum, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu. Ya kan? Kita disuruh untuk menolong agama Allah ini. Di antara yang bisa kita lakukan ya belajar seperti ini, Pak. Mungkin awalnya canggung, ada kitab dibaca, saya nggak paham apa ini. Sudah, kita belajar, Pak. Sama-sama kita baca ini. Ya, kalau ada penyimpangan, ulamanya masih hidup, ya sudah sepuh, sangat ya senior dan sangat dalam ilmunya. Hanya orang-orang yang sakit dan memiliki ya hati yang kotor yang memerintahkan kitab-kitab beliau suruh bakar. Suruh bakar. Bisa nggak dia mengarang satu kitab seperti Kutaib kecil ini? Ya. Apa yang rusak dari pembahasan akidah yang seperti ini? Nggak ada, tampakkan. Kalau kita mengikuti dalil, ya silahkan. Yang ada itu memang ya orang ingin menjauhkan ya kaum muslimin ini dari kebenaran, dari dalil. Itu aja yang ada. Ya, banyak orang yang tidak suka dengan ya mereka kaum muslimin yang berusaha untuk kembali kepada kemurnian agama Islam. Maka kita tetap berusaha memohon pertolongan kepada Allah. Ya. In tansurullaha yansurukum, dalam surat Muhammad. Ya. Walihada, oleh karena itu qala fiha Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, wala yadurruhum man khadzalahum. Firqah najiyah, kelompok yang selamat, golongan yang selamat ini ya tidak dibahayakan. Mereka itu tidak ya dibahayakan dengan orang-orang yang merendahkan mereka, merintangi mereka, ya. Tidak memadaratkan, enggak ada madaratnya, ya.
wala man khalafahum, dan siapa yang menyelisihi mereka, hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala wa hum ala dzalik, sampai datang ya perkara keputusan Allah Subhanahu wa taala, sampai terjadinya hari kiamat. Ahlus sunnah hum at-taifah al-mansurah, mereka adalah ya sekelompok umat yang mendapatkan pertolongan, selalu ditolong oleh Allah karena mereka memperjuangkan agama. Ya, itu ya, mudah-mudahan sedikit yang bisa kita bacakan ini mengokohkan akidah kita, keyakinan kita ya, dan kita selalu berusaha ya mengikuti petuah-petuah para ulama kita, ulama ahlus sunnah, sehingga ya mereka lah yang kita pahami bahwa innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, hanyalah yang takut kepada Allah para ulama ya. Mereka yang takut kepada Allah, maka kita ya pelajari kitab-kitab mereka ya, kita terjemahkan apa yang bisa kita terjemahkan dari ilmu, luasnya samudra ilmu mereka, dengan sabar mempelajarinya. Barangkali sudah ada yang hafal dalil-dalil yang ada disebutkan ya di buku kecil ini di hadapan kita masing-masing yang sudah difotokopi, itu sebagai bahan murajaah, pengulangan, karena letaknya ilmu itu pada pengulangan. Nah, saya cukupkan, insyaallah di halaman 17 kita akan mulai di kesempatan yang akan datang prinsip yang pertama. Nah, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.